Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siap untuk belajar bahasa Sunda? Kita akan memasuki materi yang baru. Materi yang sebelumnya di kelas 8 adalah apa yo? Tentang guguritan. Nah, sekarang kita memasuki materi yang baru, yaitu mengenai pangjejer acara. Pangjejer acara itu apa sih? Kalian tahu Vincent Desta, pasangan Vincent Desta atau Hesti NC? Nah, itu adalah pangjejer acara, atau bahasa kerennya adalah MC, Master of Ceremony. Ya, presenter itu termasuk pangjejer acara. Seperti itu. Oke, perkara pangjejer acara. Ngajenan acara teh bisa dihartikeun ngatur acara. Ari jalma anu ngajejeran acara teh disebutna pangjejer acara atawa panata acara. Tapi istilah nu sohor mah Master of Ceremony atau MC teh aya tadi. Aya oge nu disebut presenter, host atawa pemandu acara. Jadi orang yang memimpin suatu acara atau yang memandu setiap acara itu dinamakan MC atau pangjejer acara. Can utama pangjejer acara teh ngatur jalana acara sangkan tertib tur lancar. Jadi tugas utama seorang MC atau seorang tugas pangjejer acara itu ya adalah mengatur jalannya suatu acara agar berlangsung dengan tertib dan lancar. Nah, acara nu sok dijejeran teh loba rupana. Aya nu resmi, ada yang acara resmi, ada juga acara yang tidak resmi. Acara resmi umpamana acara-acara seminar, lokakarya, jeung sarasehat. Acara teresmi seperti acara laungan kulawarga jeung hiburan. Jadi pertemuan keluarga atau acara hiburan itu adalah sebuah acara yang tidak resmi. Nah, acara resmi biasanya runtuyanana teh nyokok kana 4 hal. Jadi biasanya dalam acara resmi itu harus ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh pemandu acara atau pangjejer acara. Yang pertama ada bubuka, ada pangbagea atau pangjajab sambutan, terus kita ke acara pokok atau acara inti, dan yang terakhir doa tutup. Jadi 4 hal ini harus diperhatikan oleh seorang pemandu acara. Dina ngajejeran acara oge aya padikana atau ada aturan. Jadi padika itu aturan ya. Padika teh hartina aturan atau tata cara ngalakukeun hiji kagiatan. Dina hiji kagiatan kudu direncanakeun heula runtuyan acara anu baris dilaksanakeun. Syarat-syarat jadi panata acara teh diantarana aya anu kahiji waruga atau fisik anu prima tur benteng kayaning awak sedang, sehat, kualitas suara halus. Jadi kita harus mempunyai fisik yang sehat. Nah, jadi harus berstamina gitu ya. Kalau yo mau mimpin acara gitu. Terus yang kedua ada batinnya, psikisnya, tegar tur kukuh seperti aya pamorna, boga karep, percaya diri, tanggung jawab, bersih hati, legawa, aya heureuyna atau humoris. Jadi seorang MC juga nggak serius-serius amat ya, harus ada sisi humorisnya. Terus yang ketiga ada paham karena etika jeung tata krama atau sopan santun, boga pangaweruh jeung wawasan anu kaitung lega tur jembar. Jadi wawasannya luas ya. Adeg pangadeg anu ngayakinkeun tur bisa dipercaya, kaasup dangdanan tarik pola. Jadi dari tampilan luarnya itu sudah menarik perhatian orang lain. Nah, pikeun bisa nyusun acara atau jadi pangjejer acara aya sawatara hal anu kudu disiapkeun samemehna. Jadi kita itu harus mempersiapkan diri untuk menjadi pangjejer acara atau jadi MC itu kita harus mempersiapkan apa saja. Ini dia. Yang pertama, neuleuman kahayang atau tujuan kegiatan. Jadi kita itu harus tahu tujuan dari kegiatan yang
kita bawakan acaranya itu seperti apa. Misal kita mau memimpin acara ulang tahun, ternyata kita salah memandu acara, malah kita memandu acaranya kawinan, kan nggak nyambung ya. Kita harus tahu kegiatannya itu apa. Yang kedua, wawanohan jeung nuboga acara atau panitia. Jadi kita juga harus kenal dengan panitianya atau yang mempunyai acaranya. Nah, kita sudah diberi kepercayaan untuk membawakan sebuah acara, kita juga harus tahu siapa sih yang punya acara ini. Yang ketiga, nitenan atau survei situasi, kondisi, jeung keadaan. Jadi misalnya di suatu acara nikahan, terus di lokasinya di gedung atau lokasinya garden party, kita harus tahu lokasinya di mana, tempat misalnya tempat tamu di mana, penandatangan tamu di mana, tempat mempelai di mana, tempat cateringnya di mana, kita harus tahu ya. Jadi kita tuh kalau bisa survei dulu tempatnya di mana. Kalau yang keempat, rukun gawe jeung panitia lain. Kalau misalnya di acara-acara besar pasti itu ada IO-nya, event organizer. Kita harus tahu karena kita misalnya nggak sendiri ya, kita juga harus berkomunikasi dengan panitia lain. Atau kita mau membawakan acara di sekolah, misalnya sekolah muludan atau ulang tahun sekolah, pensi. Nah, kita kan nggak sendiri, pasti ada panitia yang lain. Jadi kita harus bekerja sama dengan yang lainnya. Terus yang kelima ada prakna nyusun acara. Jadi kita harus tahu susunan acaranya. Kalau bisa kita yang buat sendiri sebagai pengjajar acara, runtuyan tadi dari buka sampai penutup kita harus tahu susunan acaranya seperti apa. Nah, ari ngajejeran acara teh aya tata kramana. Tata krama itu apa? Sopan santunnya ya. Di antaranya kita harus bahasa anu dipakai kudu direka sing beunah. Bahasanya yang bagus. Apalagi kalau memakai bahasa Sunda harus ada undang khusus bahasa Sundanya harus dipakai. Yang kedua, make pakaian anu sopan atau pakaian anu luyu jeung sifat acara. Kita misalnya acara ulang tahun sekolah, tapi kita pakai kawinan, pakai baju kawinan, kan aneh ya. Atau misalnya kita memimpin acara maulidan tapi kita pakainya jeans atau kita pakainya baju kebaya, kan gak nyambung ya. Yang ketiga, lamun mawa naskah acara ulah loba teuing maca naskah. Jadi biasanya kan seorang MC itu ada catatannya ya, tapi kita nggak selalu membaca. Kita juga harus melihat penonton atau yang lainnya, orang-orang di sekitar kita itu harus diperhatikan. Yang keempat, sorak kudu ngoncrang atau bedas. Jadi suaranya itu harus keras, harus nggak keras banget ya. Kita harus tahu ada lentongnya, kapan kita harus tinggi, kapan kita harus rendah suaranya. Tapi suara kita harus terdengar orang lain. Yang kelima ada ngaruntuikeun acara luyu jeung anu geus dipangtukeun. Nah, jadi runtuyan acaranya tadi sudah jelas ya, sudah kita buat. Terus waktunya juga harus kita perhatikan. Nah, misal kalau kalian mau lihat contoh-contoh bagaimana sih membawakan suatu acara, kalian kan di TV juga banyak atau di YouTube sekarang banyak, dan materinya bisa kalian baca di Simpai Bahasa Sunda untuk materi-materi yang selengkapnya. Itu hanya memberikan garis besarnya ya. Untuk materi kalian harus melek teknologi ya, literasi teknologi juga, literasi informasi, harus mencari tahu sendiri. Banyak di YouTube contoh-contoh MC memakai bahasa Sunda, memakai bahasa Indonesia atau bahasa asing lainnya, itu bisa kalian lihat dan kalian perhatikan bagaimana sih gesturnya, paromana kumaha, raut mukanya gimana, terus adeganana seperti itu, bahasanya dan lain sebagainya, bisa kalian cari tahu sendiri. Nah, sekian materi dari Ibu hari ini tentang pengjajar acara. Terima kasih atas perhatiannya. Tur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.